Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai qiyas istisnai atau qiyas syarti yang berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Namun, sebagaimana penjelasan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya qadhiyah syartiyah munfasilah itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan hakikiyah, ada yang disebut dengan mani'atu jam'in, dan ada yang disebut dengan mani'atu huruwin. Masing-masing dari tiga bagian ini memiliki hukum tersendiri yang berbeda satu sama lain. Mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang akan menjelaskan terkait qiyas syarti atau qiyas istisnai yang berupa qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in. Wa in kanatil munfasilatu, dan apabila ada al-munfasilatu apa qadhiyah syartiyah munfasilah mani'ata jam'in ialah berupa mani'atu jam'in. Mani'atu jam'in itu adalah yang tercegah terhimpun atau berkumpul. Artinya muqaddam dan talinya tidak boleh terhimpun sama-sama ada. Namun boleh muqaddam dan tali itu sama-sama tidak ada, sama-sama terangkat. Ini adalah hukum yang ada di dalam mani'atu jam'in. Fa isbatu ahadihima, maka ialah adapun menetapkan fa isbatu ahadi torofaiha, maka ialah adapun menetapkan salah satu dua sisi mani'atu jam'in. Yuntiju ialah melahirkan kesimpulan apa isbat raf'at torofil akhari, terhadap mengangkat atau menafikan sisi yang lain. Jadi di dalam mani'atu jam'in itu ketika muqaddamnya yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan tali. Atau apabila yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah itu adalah talinya, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan muqaddamnya. Nanti akan jelas ya. Akan jelas di dalam contoh. Liman iha, karena mencegahnya mani'atu jam'in al jam'ah pada terhimpun bainahuma di antara keduanya torofaini. Karena antara muqaddam dan tali di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in tidak boleh terhimpun atau tidak boleh sama-sama ada. Duna aksin, bukan sebaliknya. Artinya tidak berlaku sebaliknya. Kalau di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah itu juga berlaku sebaliknya. Nah, di dalam mani'atu jam'in ini tidak berlaku sebaliknya. Apa artinya duna aksin ini? Maksud dari duna aksin. Fala yalzamu, maka tidak luzum, tidak menyertai atau tidak melekat min raf'i ahadi tarafaiha,
dari mengangkat atau menafikan salah satu dua sisi mani'atu jam'in tidak melekat isbatul akhari apa menetapkan yang lain li jawazil khului karena bolehnya kosong anhuma dari keduanya torofaini. Namun apabila yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah itu adalah nafi atau kontradiksi dari muqaddam, misalnya dari muqaddamnya, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang menetapkan talinya. Atau sebaliknya, apabila yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah itu adalah kontradiksi atau nafi dari talinya, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang menetapkan muqaddam. Misalu dzalika, ini biar jelas, ini langsung ke contoh. Misalu dzalika, adapun contohnya hal tersebut atau adapun contohnya mani'atu jam'in, antakulah ialah berkata kami. Hadza, adapun ini, imma aswadu, ada kalanya ialah hitam, au abyadu, atau putih. Yang menjadi muqaddam di dalam qadhiyah atau di dalam muqaddimah kubra ini, hadza imma aswad au abyad ini adalah muqaddimah kubra. Karena ini berupa qadhiyah syartiyah munfasilah, maka ada muqaddam dan tali. Yang menjadi muqaddam adalah aswad. Sementara yang menjadi tali adalah abyad. Nah, menetapkan salah satu dari muqaddam dan tali ini melahirkan kesimpulan yang menafikan sisi yang lain. Misalnya di dalam contoh ini yang ditetapkan adalah muqaddam. Di dalam muqaddimah surah, lakinnahu aswad. Ini adalah muqaddimah surah. Yang ditetapkan adalah muqaddamnya, yaitu aswad. Karena aswad di dalam muqaddimah kubra menjadi muqaddam. Lakinnahu akan tetapi hadza aswadu ialah hitam. Maka sebagaimana hukum yang sudah disebutkan barusan, yaitu menetapkan salah satu dari dua sisi menghasilkan kesimpulan yang menafikan sisi yang lain. Berarti ini melahirkan kesimpulan, yuntiju melahirkan kesimpulan apa qauluka annahu bahwa sesungguhnya hadza ghairu abyad ialah tidak putih. Abyad di dalam muqaddimah kubra menjadi tali. Karena yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah adalah muqaddam, maka kesimpulannya adalah nafi atau kontradiksi dari tali. Abyad kontradiksinya adalah ghairu abyad atau abyad nafinya adalah ghairu abyad. Jadi ini kesimpulannya adalah yuntiju annahu ghairu abyad. Ai hadza ghairu abyad. Kalau ingin diperjelas seperti ini ya, biar tidak bingung. Hadza imma aswadu au abyadu. Benda ini ada kalanya hitam dan ada kalanya putih. Tidak boleh hitam dan putih ini sama-sama ada di dalam benda. Artinya di dalam waktu yang bersamaan tidak boleh benda ini adalah hitam dan putih. Tidak boleh bersamaan, sama-sama ada muqaddam dan tali. Hitam dan putih ini tidak boleh sama-sama ada. Nah, itu adalah yang pertama, ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua yang berkaitan dengan qiyas, yaitu menetapkan salah satu dari muqaddam atau tali melahirkan kesimpulan yang menafikan sisi yang lain. Di sini yang ditetapkan adalah muqaddam, maka kesimpulan yang dilahirkan adalah nafi dari tali. Di sini yang menjadi tali adalah abyad. Nafi dari tali adalah ghairu abyad. Jadi melahirkan kesimpulan annahu ghairu abyad. Hadza imma aswadu au abyadu lakinnahu aswadu. Hadza ghairu abyad. Ini adalah kesimpulan. Hadza ghairu abyad, ini adalah kesimpulan. Aulakinnahu abyadu.
Atau lakinnahu akan tetapi hadza abyadu ialah putih. Ini yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah adalah talinya. Maka kesimpulannya apa? Yaitu nafi dari muqaddam. Nafi dari muqaddam itu adalah ghairu aswad. Aswad kalau dinafikan menjadi ghairu aswad. Dan ini yang kesimpulannya. Yuntiju melahirkan kesimpulan. Apa qauluka lakinahu abyad? Annahu bahwa sesungguhnya hada ghairu aswad ialah tidak hitam. Ini adalah kesimpulannya. Jadi menetapkan salah satu dua sisinya melahirkan kesimpulan yang menafikan sisi yang lain. Jadi apabila yang ditetapkan adalah muqaddamnya, maka kesimpulannya adalah nafi dari talinya. Apabila yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah adalah tali, maka melahirkan kesimpulan nafi dari muqaddamnya. Walau kultah, dan andaikan berkata kamu, lakinnahu laisa bi aswad, akan tetapi hada laisa bi aswad ialah tidak ada apa hada bi aswad ialah hitam. Jadi yang ditetapkan di dalam muqaddimah surahnya adalah nafi dari muqaddam. Nafi dari muqaddam. Maka ini tidak menghasilkan kesimpulan. Tidak menghasilkan kesimpulan. Lam yuntij, maka tidak menghasilkan kesimpulan apa lakinnahu laisa bi aswad, annahu bahwa sesungguhnya hada abyadu ialah putih wala ghairu abyad, dan juga bukan putih. Jadi misalnya ini. Misalnya ya, yang ditetapkan adalah nafi dari muqaddam. Hada imma aswadu au abyadu lakinnahu ghairu aswad. Maka tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Baik kesimpulan yang menetapkan tali atau kesimpulan nafi dari tali. Misalnya tidak menghasilkan kesimpulan yang menetapkan tali, misalnya hada abyad, ini yang menetapkan tali. Yang menetapkan nafi dari tali, hada ghairu abyad. Nah, ini tidak menghasilkan kesimpulan seperti ini. Li jawazi, karena bolehnya ayakuna ada apa hada akhbar. Akhdara ialah hijau, atau ahmara atau merah. Karena kalau benda ini adalah hijau, berarti dia bukan aswad, bukan hitam, dan bukan putih. Artinya aswad dan putih ini sama-sama terangkat. Wakada, dan begitu juga lau qulta, andaikan berkata kamu, lakinnahu laisa bi abyad. Ini di dalam muqaddimah surahnya berarti menetapkan nafi dari tali. Kalau ingin diperlengkap seperti ini. Hada imma aswadu au abyadu lakinnahu laisa bi abyad, atau lakinnahu ghairu abyad. Maka ini tidak menghasilkan kesimpulan, baik yang menetapkan muqaddam atau menetapkan nafi dari muqaddam. Misalnya, tidak menghasilkan kesimpulan yang menetapkan muqaddam, hada aswad, ini salah. Tidak melahirkan kesimpulan ini. Atau hada ghairu aswad, juga salah. Tidak melahirkan kesimpulan yang nafi dari muqaddam. Jadi, hukum yang berlaku di dalam mani'atu jam'in, yaitu ya mani'atu jam'in di dalam qiyas syarti atau qiyas istisnai, yaitu menetapkan salah satu dari muqaddam dan tali, maka melahirkan kesimpulan yang menafikan sisi yang lain. Namun apabila yang ditetapkan adalah nafi dari muqaddam atau tali, maka tidak menghasilkan kesimpulan apapun, baik yang berupa nafinya ya, atau muqaddam dan talinya itu sendiri. Ini memang kalau belum terbiasa dengan pembahasan mengenai mani'atu jam'in atau qadhiyah syartiyah munfasilah secara keseluruhan, ini memang agak jelimet ya, agak susah dicerna. Tapi intinya seperti itu ya. Di dalam muqaddimah
atau di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in, yaitu menetapkan salah satu bagiannya melahirkan kesimpulan yang menafikan sisi yang lain. Cuman apabila yang ditetapkan itu adalah nafi dari dua sisinya, maka tidak melahirkan kesimpulan apapun. Demikian penjelasan terkait qiyas syarti yang terdiri dari qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.